Hai, selamat datang di desaku, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against brought me down upon my knees. Oh, I beg and plead, singing, come out of things unsaid. Shoot an apple off my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mira Rosmiati. Saya kelas B2 2018 non-reguler. Prodi saya Bimbingan Konseling atau BK. Saya kuliah di IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan KKN Mandiri. Kenapa KKN Mandiri? Karena dalam situasi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk berkelompok untuk terjun ke masyarakat secara langsung. Tapi tidak apa-apa, saya mampu menjalankan KKN Mandiri ini dengan baik. Oke. Domisili tempat tinggal saya saat ini Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, dalam kegiatan KKN kali ini terbagi menjadi 4 siklus. Yang pertama, siklus keluarga, siklus sekolah, siklus UMKM, dan yang terakhir, seminar. Fokus pada siklus keluarga ini yaitu pendampingan belajar oleh orang tua pada saat pandemi COVID-19 ini. Untuk deskripsi pelaksanaannya, yaitu berwawancara kepada 3 sasaran atau 3 keluarga. Yang pertama dari keluarga Ibu Pani, yang kedua dari Ibu Bani, dan yang ketiga Ibu Reni. Nah, ketiga keluarga tersebut berlokasi berdekatan dengan tempat tinggal saya. Lalu saya akan berobservasi atau edukasi pembelajaran yang sesuai dengan pendampingan belajar pada pembelajaran daring ini. Langsung saja saya akan melaksanakan siklus 1 ini. Di sini saya sudah bersama Ibu Pani ya, orang tua dari Najwa. Kelas berapa ya, Bu? Kelas 2. Oke. Sebelumnya terima kasih atas Ibu Pani untuk ikut dimintai wawancara ya, Bu. Langsung saja yang saya akan tanyakan ya, Bu ya, Boleh ya. tentang keefektifan belajar di masa pandemi ini. Ya. Bersedia, Bu? Berkenan? Berkenan, boleh. Bagaimana sih, Bu, pendapat Ibu tentang belajar daring? Kalau menurut saya, apalagi kan saya ibu yang bekerja juga ya. Saya full time kerja, terus saya juga mengurus rumah tangga, itu sangat kesulitan ya. Keduanya ini, Bu, apakah anak Ibu ya sudah disiplin dalam mengerjakan tugas? Kalau masa disiplin belum ya. Kalau Ya. menurut saya tidak akan menutup-nutupi. Ya. Sangat sulit sekali ya. Apalagi kalau di rumah sekarang kan waktunya dia tidak, kan kalau misalnya sekolah dia jam 7 bangun, pergi ke sekolah belajar gitu ya, pulang jam 12. Oh, jam 12 itu waktunya makan. Ada waktu-waktunya ya, sekolah agama, terus mengaji. Kalau sekarang kan di pagi itu nggak ada kegiatan sama sekali. Oke. Selanjutnya nih, Bu, apakah Ibu ikut serta mendampingi anak dalam kegiatan belajar daring? Kalau ikut serta, saya suka ikut serta ya. Pokoknya dari jam 7 mulai absen, kan suka ada absen gitu ya. Disuruh gurunya saya absen dulu. Itu pun sama saya, nggak sama Najwa. Tinggal Udin selalu terjaga Iya. setiap anggota keluarga bertugas menjaga ini. lingkungan. Di sini saya sudah bersama orang tua dari Hazwan. Kelas berapa ya, Bu? Kelas 1. Kelas 1. Saya kesini ingin wawancara. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara saya? Ya. Oke. Temanya, Bu, tentang keefektifan belajar daring ya. Mungkin langsung saja ya, karena untuk mempersingkat waktu juga, saya akan bertanya bagaimana sih, Bu, pendapat Ibu tentang belajar daring?
kan sekarang banyak ya serba di rumah gitu belajarnya. Nah, pendapat ibu bagaimana sih tentang belajar daring, belajar online? Ya gimana ya, maksudnya Efektif atau gimana sih bu? disebut efektif ya kurang efektif sih gitu ya, soalnya nggak kurang ada yang membimbingnya juga Seperti itu ya. Berarti kurang efektif lah kurang ya. efektif lah, lebih baik di sekolah kalau bisa mah. Iya betul sih. Lalu apakah sih bu anak ibu sudah disiplin atau enggak sih dalam mengerjakan tugas? Eh, Mengerjakan tugasnya disiplin nggak? Misalkan tepat apa? waktu teman Ya tepat waktu gitu. ya sih ya, kalau itu maksudnya tergantung sama anak sama orang tuanya juga. Kalau Berarti bisa harus ada komunikasi yang baik ya bu baik ya. ya gitu. Lalu apakah ada kesulitan nggak sih bu bagi ibu pribadi mendampingi anak belajar? Kesulitannya pasti ada ya bu ya. Ada, soalnya anak itu kalau lagi mood dia belajar ya baik, kalau dia lagi nggak mood ya dari situ susahnya gitu. Pasti ada lah. Ada, Sebagai iya. anak pasti ada Beda kesulitan masing-masing. dibimbing sama orang tua sama guru beda. Iya pasti. Pasti ada kesulitannya masing-masing. Nah selanjutnya menurut ibu pribadi lebih baik belajar daring atau online atau belajar langsung ke sekolah yang bertatap muka? Lebih baik belajar langsung di sekolah karena kan satu lebih beradaptasi, dua dia lebih menangkap leluasa lagi sama itunya, Gurunya gitu ya. gurunya ya. Lebih nurut kalau sama Iya benar, lebih kalau sama orang tua itu lebih nggak ada takutnya gitu. Kalau misalkan sama guru mah lebih ada adrenalin. kekesalannya. Mungkin ini mah dari saya, kalau misalkan tips agar anak bisa bisa menjalankan tugas dengan baik ataupun tepat waktu, bisa juga gitu dengan membikin bikin kayak selembaran gini misalkan. Jadwal Iya, jadwal seperti mata pelajaran, waktu pengumpulan tugas sudah atau belum. Nah, misalkan di sini saya tulis ya, pelajaran matematika, misalkan ada tugas matematika. ya. Nah, misalkan waktu pengumpulannya misalkan hari Senin jam 12 misalkan, jam 12 siang. Nah, itu teh si anak teh bisa ngumpulin tugas enggak dalam waktu tepat waktu, enggak dalam waktu jam 12 teh misalkan udah lah ya, misalkan hari teh sudah mengerjakan tugas. Nah jadi kalau misalkan ada tugas lagi misalkan dari grup, bisa juga gitu ditulisin misalkan nama-nama tugasnya apa gitu, terus waktu pengumpulannya apa, jadi biar enggak pusing nantinya gitu, biar ada jadwal terjadwal. Emang kayak gitu sih. Ya itu juga ya bu. Mungkin dicukupkan saja bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sa sa Ya. sa da a da ba ca da da sa sa da sa a. Baik, di sini saya sudah bersama orang tua dari Sapa kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya. Saya akan berwawancara sama Ibu. Ya, Berkenan Bu untuk diwawancara oleh saya? iya. Oke, mungkin langsung saya Bu untuk mempersingkat waktu juga. Yang pertama, bagaimana sih Bu pendapat Ibu mengenai belajar daring? Apakah efektif atau tidak? Efektif. Efektif mungkin ya. Iya. Oke. Lalu apakah anak Ibu sudah disiplin dalam mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu? Iya, udah. Disiplin Disiplin. ya. Oke, mungkin karena juga ada bantuan dari Ibu juga mungkin ya. Iya. Oke. Lalu apakah ada kesulitan nggak sih bagi Ibu pribadi menghadapi anak belajar daring? Enggak sulit. Oke, baik. Lalu menurut Ibu nih, lebih baik belajar online ya, yang daring ini, atau belajar ke sekolah langsung sih Bu? Yang mending ke sekolah langsung Mungkin gitu. karena dengan gurunya gitu ya. Iya, belajarnya. berhadapan. Oke. Lalu yang terakhir nih Bu, menurut Ibu ada nggak sih media pembelajaran seperti Zoom,
Google Meet, Classroom gitu dalam penunjang media pembelajaran online. Mungkin ada ya Bu ya dari sekolah seperti grup WhatsApp seperti itu ya Ya ada. untuk pengumpulan tugas seperti itu. Iya. Kayak mungkin itu aja ya Bu yang saya sampaikan wawancara ini. Mungkin cukupkan sekian aja. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Anak katak lagi batuk, kakak ajak beli rujak. Sidik tari becak rusak, kopi luwak dari Batak. Nenek bawa jeruk tasik, ada anak bebek batuk. Lapak ada di pojok, Rosa suka susu sapi. Sapi mama satu, yoga beli yoyo rasa bakso sapi. Nah, hasil kegiatan siklus 1 ini, pendampingan belajar selama pandemi COVID-19 ini, banyak sekali hambatan dan keterbatasan dari para orang tua. Nah, keterbatasannya itu yaitu salah satunya jaringan yang kurang stabil, keterbatasan gadget, dan borosnya kuota. Selain itu juga para orang tua menuturkan bahwa pembelajaran dari ini sangat kurang efektif karena anak-anak kurang fokus dalam hal pembelajaran daring. Sehingga tugas yang diberikan oleh para guru akan terhambat karena anak-anak tidak fokus dalam hal pengerjaan tugas. Untuk kedisiplinan tersendiri mungkin pada saat ini, apalagi pada saat daring ini, anak-anak kurang disiplin dalam hal pengerjaan tugas. Untuk media pembelajarannya tersendiri, rata-rata dari ketiga keluarga tersebut menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom untuk pengumpulan tugas-tugas atau pemberian tugas dari guru. Kesimpulan dari siklus 1 ini atau siklus keluarga ini, yaitu saya menjadi mengetahui permasalahan yang dihadapi pada saat pendampingan belajar daring ini. Permasalahan yang dimaksud yaitu kurangnya disiplin bagi anak-anak dalam hal pengerjaan tugas ataupun absen. Dari sisi lainnya, menurut para orang tua, susahnya jaringan yang kurang stabil dan juga borosnya kuota. Mungkin itu saja untuk observasi siklus 1 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.